Salam Nusantara orang Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Beberapa hari yang lalu ada yang minta saya, subscriber channel ini, bahas tentang fenomena haulan guru sekumpul yang dihadiri 4,1 juta orang. Wow, ya, luar biasa, ya. Ada banyak orang berkumpul guys, 4,1 juta orang di Kalimantan. Wow, luar biasa. Banyak banget ya, 4,1 juta orang. Sebenarnya sudah banyak yang bahas tentang fenomena guru sekumpul ini ya, termasuk guru gembul ya. Saya nggak mau ikut-ikutan sebenarnya, tapi karena permintaan daripada subscriber, netizen, banyak yang DM saya juga, ya nggak jadi masalah ya. Saya akan coba bahas, tapi ya biar saya tidak terkesan ikut-ikutan latah, saya akan mengambil dari sudut pandang yang berbeda ya. Saya akan memberikan pembahasan yang berbeda dari yang disampaikan oleh guru gembul ya. Karena saya melihat data analisis daripada channel ini, banyak penonton saya itu yang berasal dari penonton guru gembul juga ternyata. Saya juga baru tahu. Banyak juga ternyata penonton channel ini penonton guru gembul juga. Jadi mungkin di antara sahabat yang nonton video ini sudah nonton videonya guru gembul ya. Jadi di video itu guru gembul mengatakan ya, masyarakat kita itu terutama agama mayoritas di Konoha sangat suka yang namanya mendompleng nama orang-orang besar dalam agama, misalnya seperti misalnya ini guru sekumpul, habaib, ya, pemuka-pemuka agama. Kita sangat suka mendompleng nama tersebut. Biar apa? Biar kita dapat karomah, ya. Seperti di Konoha kan banyak kan seperti itu ya, kuburan palsu, ya, haulan habaib ini, habaib itu. Wih, orangnya banyak banget guys, ya. Banyak duit dikecengan dan lain sebagainya. Ini sama sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa guru sekumpul ini tidak baik ya, baik ya, sangat baik. Guru sekumpul itu sangat baik. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah kita terlalu mendompleng ya, mendompleng nama daripada guru sekumpul ini. Dan yang dikritisi oleh guru gembul itu adalah harusnya kita menjadi seperti guru sekumpul ini, bukan mendompleng namanya ya. Ini dua hal yang berbeda ya, mendompleng dan menjadi ya. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa di Konoha itu ya, umat beragama di Konoha itu ya, terutama agama mayoritas di Konoha itu sangat suka yang namanya mendompleng, terutama mendompleng pemuka-pemuka agama. Dalam beragama sekalipun ya, agama mayoritas di Konoha itu saya melihat sangat feodal atau sangat suka mendompleng. Mendompleng itu kan sama seperti feodal ya. Apa sih arti feodal itu? Hierarki. Jadi mendompleng ini kan ada semacam feodalisme atau hierarki ya. Mendompleng ini sama seperti misalnya, oh lu nggak tahu bapak gue siapa, bapak gue presiden loh, bapak gue DPR, lu nggak tahu bapak gue siapa. Bapak gue polisi. Jadi sama seperti itu, mendompleng nama ya, mengagung-agungkan atau bawa nama orang lain ya. Jadi ini ada fenomena unik ya di Konoha. Mayoritas ya, kita itu dalam beragama masih feodalistik ya, masih sangat-sangat feodal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu dalam beragama itu sangat feodal? Apa masalahnya ya? Apa sebenarnya penyebabnya? Jadi sebelum saya bahas ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Jadi saya tidak asal mangap ya, ada sumber dan datanya. Saya melihat di Konoha itu ya, guru gembul itu seperti disalahartikan ya. Saya kadang kasihan gitu sama guru gembul, serius. Ya, saya tidak berpihak pada guru gembul ya, saya berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Saya melihat guru gembul ini adalah orang yang jujur ya. Walaupun kadang saya nggak setuju dengan statement ini, ya sah-sah aja ya. Nggak setuju dengan data yang dilampirkan, saya sah-sah aja ya. Nggak setuju dengan kritikannya, sah-sah aja. Saya nggak jadi dendam gitu, nggak seperti, jangan seperti itu ya guys. Saya melihat guru gembul ini ada semacam kejujuran ya. Beliau ini sangat jujur, dalam beragama juga sangat jujur. Tapi
banyak disalahartikan. Beliau ini sangat banyak orang yang salah mengartikan Guru Gembul ini, ya. Kadang dikata-katain liberal, sesat, ya. Bayangkan coba, ya, seorang Guru Gembul dikata-katain sesat, liberal. Kadang beliau ini dikatakan menghancurkan Islam dari dalam. Jadi kalau saya perhatikan ya sejarah di Konoha itu, ya, sebelum Guru Gembul juga sudah ada sebenarnya yang kritis terhadap feodalisme dalam beragama ini, seperti Ulil, ya, zaman dulu Ulil, terus Ade Armando, terus Guru Gembul. Yang terakhir ini ada Teh Kumaila, ya. Jadi beliau-beliau ini disamakan gitu, maksudnya seperti disalah kaprah gitu, salah artikan, tidak dimengerti, ya. Saya tidak berpihak pada Guru Gembul, ya, tapi saya melihat ada semacam gap yang sangat jauh, ya, sangat jauh gap, ya, di antara cara kita dalam beragama, ya. Jadi ini agama mayoritas di Konoha, nah di sini Guru Gembul misalnya. Jadi gapnya itu masih sangat jauh, ya. Jaraknya itu masih sangat jauh. Seperti pungguk merindukan bulan, masih jauh banget gitu. Jaraknya itu masih jauh banget. Dan kadang-kala Guru Gembul ini sering disalahartikan, ya, dikata-katain sesat, dajjal, dan lain sebagainya. Saya sangat kasihan sama Guru Gembul ini. Di sosmed beliau ini sering dibully, ya. Ada juga sebenarnya yang mendukung Guru Gembul, tapi saya melihat masih banyak juga yang nggak mengerti cara berpikir daripada Guru Gembul ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dikritisi oleh Guru Gembul ini? Apa yang tidak diketahui oleh Guru Gembul ini? Maksudnya nggak diketahui orang terhadap Guru Gembul ini. Saya melihat Guru Gembul ini berpikir kritis, ya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu lebih tidak menyukai orang yang berpikir kritis. Saya melihat seperti itu. Tidak menyukai orang yang berpikir kritis. Kalau ada orang yang berpikir kritis, dianggap untuk menghancurkan agama itu dari dalam. Oh, kalian mau menghancurkan agama kita dari dalam nih? Mau menghancurkan? Jadi ada semacam seperti itu. Ada semacam pagar gitu. Pagar yang nggak terlihat, ya. Kalian mau menjadikan agama mayoritas di Konoha jadi liberal. Kamu menjadikan begini. Pokoknya ribet dah pokoknya. Dan anti kritik, ya. Kadang saya sampai pada kesimpulan di mana, apakah yang bermasalah itu umatnya atau manual booknya? Kadang saya sampai berpikir seperti itu, ya. Ini hanya di Konoha, ya, bukan di Indonesia. Apakah agama mayoritas di Konoha itu yang bermasalah itu umatnya apa manual booknya? Karena ini kan jauh banget, ya, Guru Gembul ini umat mayoritas di Konoha. Tapi Guru Gembul saya melihat masih ini dia masih optimis untuk membangun citra agama mayoritas di Konoha, untuk memperbaiki citranya. Mari kita harus memperbaiki citranya, ya. Dan saya juga membantu Guru Gembul sebenarnya memperbaiki citra agama mayoritas di Konoha. Tapi gapnya itu sangat jauh banget, guys. Jaraknya itu sangat jauh banget. Guru Gembul dengan agama mayoritas di Konoha itu seperti nggak nyambung saya melihatnya. Ada jauh banget gitu gapnya. Bahkan beliau ini disalahartikan, ya. Kadang saya berpikir seperti ini, apakah manual booknya yang salah atau tidak? Kok banyak, ya, orang yang berusaha mendobrak tradisi dalam beragama di Konoha itu memperbaiki citranya nggak berhasil. Apakah karena manual booknya yang bermasalah? Jadi saya bertanya dalam hati, ya, ada berapa sih, ya, di manual booknya itu ajaran kasih seperti ajaran cinta? Ada nggak sampai 100? Jadi saya juga akan membahas, ya, agama mayoritas di Konoha ini. Di manual booknya itu ada nggak sih 100 dari 6.000 ayat, ya, di kitab suci atau di manual book agama mayoritas di Konoha ini? Apakah ada 100 gitu? 100 ayat yang mengajarkan tentang cinta kasih, ya, mengajarkan tentang
cinta, kebaikan, ya, berbuat baik dan lain sebagainya. Apakah ada 100? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Kalau misalnya ada 100 ya, saya akan bahas di next video ya. Saya akan mencoba memperbaiki citra daripada agama mayoritas di Konoha ini. Ya, apakah di manual booknya ada ayat-ayat tentang kebaikan, cinta kasih 100? Adakah 100? Ya. Kalau ada, saya akan ini ya, bahas di next video ya. Tapi kita fokus dulu ke kenapa warga Konoha itu, terutama agama mayoritas di Konoha itu masih sangat-sangat feodal. Apa sebenarnya faktornya? Ada beberapa faktor misalnya, seperti faktor sosial budaya ya, pengaruh tradisi dan adat istiadat yang kuat. Ya, ini sangat berpengaruh. Tradisi. Jadi menurut saya presiden yang paling berhasil itu adalah presiden yang bisa merubah tradisi. Ya, mohon maaf buat Mr. Wowo ya, presiden Konoha. Mohon maaf, Pak. Ya, Bapak, saya tahu Bapak pengen membangun negara ini, ya, membangun negara ini melalui makan siang gratis dan lain sebagainya. Ya, bangun itu, bangun ini, fokus pada kasus korupsi dan lain sebagainya. Tapi Pak, ada yang lebih penting, Pak. Apa itu? Tradisi dalam beragama di Konoha harus diubah, Pak. Tradisi kita dalam beragama itu anti kritik, Pak. Anti kritik banget. Bapak nggak percaya? Coba nanti lihat kolom komentar ini. Di video saya kolom komentarnya itu luar biasa, luar biasa. Agama mayoritas di Konoha itu ya udah anti kritik, literasinya rendah. Apa yang dibahas, yang dikomen beda gitu. Jadi sudah anti kritik, literasi rendah, jadi double ya. Jadi presiden yang berhasil itu adalah presiden yang bisa merubah tradisi, guys. Tradisi dalam beragama di Konoha itu masih sangat kental dengan nilai-nilai feodal, ya, sangat kental dengan nilai-nilai anti kritik dan lain sebagainya. Alasan kedua misalnya ketergantungan pada pemimpin agama. Nah ini nih, ya, seperti ulama, kiai, pastor, pendeta dan lain sebagainya sebagai otoritas spiritual ya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Di agama Kristen juga ada kok. Di video sebelumnya saya udah bahas itu ya. Pak GBU. Apa itu GBU? Saya kritik banget itu namanya, Pak GBU. Apa Pak GBU? Gilbert butuh uang. Saya udah bahas, nggak percaya cek video saya. Jadi saya tuh berusaha membantu Pak Guru Gembul juga ya untuk merubah tradisi dalam beragama di Konoha ini biar jangan terlalu feodal. Agama Kristen juga ada kok seperti itu. Nggak percaya? Lihat video saya sebelumnya. Saya kritik habis-habisan itu Pak GBU. Apa itu GBU? Gilbert butuh uang. Tapi Pak Gilbert yang ada di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Ribet sama orang Indonesia mah. Anti kritik orang Indonesia mah. Ya, feodal. Selain itu ada hierarki sosial dalam komunitas agama yang masih kuat ya. Ada hierarki sosial. Dan saya merasakan itu. Saya melihat komentar-komentar di channel ini. Wow, luar biasa. Pantesan ya Guru Gembul sampai segitunya dihujat. Saya juga berpikir seperti itu. Wow. Selain itu ya, budaya patronase dan klien yang masih berlangsung ya. Ada budaya patronase yang mengakar kuat dalam tradisi beragama kita. Selain itu faktor psikologis misalnya ya, kebutuhan akan keamanan dan perlindungan spiritual ya. Butuh yang namanya perlindungan. Nah, karena kita butuh yang namanya keamanan dan perlindungan, ini yang dimanfaatkan oleh oknum pemuka agama yang ada di Konoha. Dimanfaatkan. Selain itu rasa takut dan hormat terhadap pemimpin agama. Terlalu takut juga salah, guys. Ya. Terlalu takut juga salah. Kita harus kritis juga ya terhadap pemuka agama. Bukan berarti saya mengatakan tidak menghormati ya. Kita semua manusia kita hormati ya, nggak harus pemuka agama semua. Karena kalau kita nggak kritis itu kan kita akan diperalat ya. Akan diperalat oleh para pemuka-pemuka agama. Ya. Selain itu, ketergantungan pada ritual dan tradisi agama juga. Yap, benar banget. Kita itu masih ritualistik dalam beragama. Masih kental banget yang namanya ritual-ritualnya itu ya. Ya, bahkan kita lebih mengedepankan yang namanya ritual daripada melaksanakan di dunia nyata.
masih sangat ritualistik ya. Selain itu, kurangnya pemikiran kritis dan kesadaran diri ya. Pemikiran kritis ini dimusuhi oleh agama mayoritas di Konoha. Mereka nggak menerima pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ini berkali-kali saya mengatakan ya, kenapa agama mayoritas di Konoha itu anti kritik ya? Kenapa? Ya nggak hanya agama mayoritas di Konoha sih, agama yang lain juga ada yang anti kritik juga ya. Orang Kristen juga ada yang anti kritik kok. Nggak semua agama Kristen itu yang welcome terhadap kritikan, nggak semua. Apa itu penyebabnya? Ya, di video sebelumnya saya sudah bahas nih, berkali-kali saya bahas. Penyebabnya itu sebenarnya dari agama itu sendiri, ajaran agama itu sendiri. Apa itu? Ajaran apa itu? Ajaran yang dogmatis. Cukup imani saja, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak protes, imani saja. Contoh misalnya, kalau kita mengatakan manusia itu kan menurut sains nggak ada hubungannya dengan tanah, bukan berasal dari tanah. DNA manusia itu nggak ada hubungan dengan tanah. Kalau kita mempertanyakan seperti itu ke pemuka agama di Konoha, maka pemuka agama akan mengatakan seperti ini. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak bacot, imani saja, nggak usah banyak protes, imani saja ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita itu semakin tidak bisa berpikir kritis ya. Harusnya kan agama itu harus sejalan dengan sains ya. Kalau nggak bisa sejalan ya jadi negara sekuler dong. Ya, kalau nggak mau sejalan. Karena agama itu kan dengan negara itu kan punya tujuan yang berbeda-beda. Nggak sama seperti ini. Jadi siapapun presidennya ya, mau ribuan kali ganti presiden. Kalau SDM kita masih seperti ini, masih pemikiran kita anti kritik ya nggak bakalan bisa, akan susah ya. Selain itu apalagi ya, faktor historis juga ya, seperti misalnya pengaruh kolonialisme dan penjajahan yang memperkuat sistem feodal ya, berpengaruh. Penjajahan itu sangat berpengaruh terhadap feodalisme. Sejarah perkembangan agama di Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem feodal ya, ada itu. Di video sebelum saya sudah bahas ini, saya bahas ya tentang feodalisme dalam beragama. Selain itu, peran agama dalam membentuk identitas sosial dan politik ya. Faktor agama juga ada ya, seperti interpretasi agama yang konservatif dan literal ya. Terlalu konservatif. di Konoha itu cara beragama itu masih konservatif, masih anti kritik ya. Cukup imani saja, gak usah banyak tanya ya. Cukup imani saja. Kalau misalnya ada yang protes nih, misalnya ada santriwati yang protes, kok baju saya dibuka pak? Gak usah banyak tanya, cukup iman saja. Gak usah banyak protes. Kok saya dibawa ke kamar ya pak? Gak usah banyak tanya, cukup imani saja. Kok saya dibawa ke Oyo ya pak? Misalnya ada santriwati yang protes, jangan usah banyak tanya, cukup imani saja. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak protes. Ya. Kok saya diperkaos ya pak? Gak usah banyak tanya, cukup imani saja, gak usah banyak protes. Di Konoha kan masih seperti itu ya. Kapan majunya ini Konoha ya? Tapi di Konoha ya bukan Indonesia, nggak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Malas berhubungan dengan orang Indonesia. Anti kritik semua ya. Selain itu, penggunaan teks agama untuk membenarkan sistem feodal. Ini ada dalilnya ini di agama tertentu di Konoha ya. Kalau kita membantah misalnya, itu ada dalilnya, ini ada dalilnya, kok mau melawan kata Tuhan. Nah, repot kan urusannya. Kalau udah kayak gitu tuh, udah mulai kayak gitu tuh, jangan harap kepala bisa tinggal separuh. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang nilai agama yang sesungguhnya ya. Bener banget. Guru gembul juga seperti ini, disalahpahami ya. Selain itu, dominasi agama oleh kelompok-kelompok konservatif ya. Di Konoha itu dominasi agama itu masih didominasi oleh kelompok-kelompok konservatif, terutama pemuka-pemuka agama yang sangat feodal ya. Makanya saya sering di komentar itu, oh kamu lebih hebat daripada pemuka agama ini, kamu lebih hebat daripada UAS, kamu lebih hebat daripada UN ya, kamu lebih hebat daripada itu dan sebagainya. Banyak ya. Di Konoha warga Konoha sering mengatakan seperti itu. Tapi hanya warga Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada hubungan dengan orang Indonesia.
Orang Indonesia itu anti kritik, guys. Ya, selain itu ya, apalagi faktor ekonomi, ketergantungan pada sumbangan dan dana dari jemaat. Wow, ini juga berpengaruh ternyata ya. Wow, sehingga dia tidak mau kehilangan sumbangan ya. Makanya berkali-kali saya mengatakan, kalau jadi pemuka agama itu harus seperti biksu, seperti pastor, jangan digaji. Ya kalau lu mau jadi pemuka agama, ya lu harus bisa meninggalkan duniawi. Jangan, susah emang. Ya, merubah ini susah emang. Butuh waktu yang sangat-sangat panjang ya. Ya, butuh waktu dan pertumpahan darah yang sangat panjang. Selain itu ya, penggunaan kekuasaan agama untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Ada banyak seperti itu ya. Takut kehilangan periuknya untuk berdakwah itu kan banyak kan duitnya itu. Wih, sekarung guys. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agama ya sangat berpengaruh. Lalu bagaimana solusinya? Saya akan memberikan solusi juga yang nggak hanya kritik nggak kasih solusi. Saya akan memberikan solusi ya. 1. Pendidikan agama yang moderat dan inklusif ya. Pemikiran kritis dan diskusi terbuka. Jadi kalau di antara sahabat yang terpilih anti kritik ya, udah anti kritik ngotot lagi ya, dikit-dikit laporkan, persekusi, gila emang warga Konoha ini. Setelah itu ya, apalagi penguatan peran perempuan dalam agama ya, saya sangat mendukung Teh Komaela. Bukan berarti karena saya berpihak pada Teh Komaela ya, saya berpihak pada kebenaran. Kalau yang dikatakan benar ya saya ikuti, kalau enggak mau. Selain itu, pengembangan kesadaran akan hak-hak dan kebebasan individu ya, meningkatkan dialog antar agama dan antar budaya, membangun sistem agama yang lebih demokratis dan transparan ya. Jadi semua yang saya katakan di video ada sumbernya ya, ada datanya. Kalau di antara sahabat yang nonton video misalnya mau komplain, gak setuju, ya komplainlah sama yang bikin sumbernya ya. Marah-marahlah sama yang bikin sumbernya. Tapi ngapain marah-marah sih ya? Gak boleh dong marah-marah, anti kritik. Anti kritik itu biasanya orang yang anti kritik akan mengatakan seperti ini. Kamu mau menghancurkan agama saya dari dalam. Kamu mau fitnah agama saya. Kamu mau fitnah. Ngotot itu biasanya. Gitu jadi ciri orang yang anti kritik. Saya juga heran ya, kok bisa ya orang-orang seperti ini beragama. Sedangkan orang yang tidak beragama sekalipun nggak segitunya ya, saya melihat ya jauh lebih damai, tidak anti kritik. Lalu apa solusi yang paling ekstrim? Saya akan memberikan solusi yang paling ekstrim, dan setiap video saya ini saya sering mengulang-ulang ini. Apa itu? Sekularisme. Sekularisme apakah bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Justru sekularisme itu menyempurnakan Pancasila. Sama seperti Turki, Azerbaijan. Mereka tidak mengganti benderanya kan, tetap kan. Jadi sekularisme kita harus galakkan. Kalau enggak, kita bisa di masa depan akan konflik antar umat beragama. Oke, sekian video ini. Saya Reko Noah, salam rasional.